Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Subarkah. Jadi di sini saya punya satu soal yaitu tugas basis data. Nah, di sini saya sudah punya soal. Perhatikan kasus di bawah ini. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang ditangani. Pasien harus lebih dalam daftar balik. Pasien dapat dimisal. Nah, jadi ini adalah contoh dari soal basis data yang akan saya kerjakan. Ketentuannya, buatkan entitas yang terlibat, atribut kunci, gambarkan dari entitas. Yang di file Microsoft Word, lalu kita buat video ya. Nah, ini video yang akan saya buat tentang tugas ini. Oke, jadi baiklah. Langsung ke caranya. Dalam membuat tugas ini, dari soal ini, kita pertama-tama harus membuat rancangannya dulu ya. Rancangan basis datanya seperti ini. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus tentukan entitas yang terlibat, tentukan atribut kunci, tentukan nama relasi. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya, sampai ke bentuk diagramnya. Oke, jadi menurut soal, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien. Di sini entitasnya sudah terlihat, ada dokter, ada pasien. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Nah, jadi di sini ada 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrasi. Punya 3 entitas ya. Nah, untuk pertama tentukan entitas yang terlibat. Yang pertama kita tulis dulu pasien, administrasi, dan dokter. Yang keduanya tentukan atribut kunci. Nah, di atribut kunci ini ada 3, pasien, administrasi, dan dokter ini. Di atribut pasien di sini kita buat UID-nya nomor KTP, mandatorinya itu nama, di diagnosisnya nomor antriannya itu mandatori, nomor telepon dan alamat itu opsional. Di administrasi itu ada ID administrasi atau ID ADM itu UID-nya. Lalu nama ADM nomor pasien itu adalah mandatori, nomor telepon adalah opsional. Pada entitas dokter, kita punya ID dokter sebagai UID, nama dokter spesialis sebagai mandatori, dan nomor telepon sebagai opsional. Nah, jadi ketika kita udah menentukan kedua ini, kita udah menemukan entitas dan atributnya. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya nama relasi. Nah, ini untuk membantu kita dalam menghubungkan dari suatu entitas ke entitas lain. Oke. Di sini sudah saya tentukan nama relasinya untuk pasien, administrasi, dan dokter. Nah, di sini bisa kita lihat pasien itu pasien mendaftarkan dan administrasi itu menerima ya. Lalu pasien berobat ke dokter dan dokter memeriksa pasien sesuai dengan soal tadi. Administrasi itu meregistrasi pasien, lalu administrasi juga menyerahkan ke dokter dan dokter menerima dari administrasi data diri dari seorang pasien tadi. Nah, ketika kita udah menentukan namanya relasi ini, selanjutnya kita bisa tentukan kardinalitasnya. Di sini saya udah ngerjain juga kardinalitasnya. Pasien itu mendaftar, administrasi itu meregistrasi ya. Jadi pasien mendaftar ke administrasi dan administrasi meregistrasi pasien. Nah, untuk satu ke satu itu benar ya. Jadi satu pasien bisa ke satu administrasi dan satu pasien bisa menerima satu pasien dapat satu pasien dapat mendaftar ke banyak administrasi ya. Sorry. Dan banyak administrasi bisa mendaftar kepada satu pasien, bisa meregistrasi satu pasien, dan banyak pasien dapat mendaftar satu administrasi dan satu administrasi dapat meregistrasi banyak pasien. Jadi di sini bisa kita tentukan untuk kardinalitasnya itu banyak ke banyak ya. Jadi pasien administrasi itu banyak ke banyak ya untuk hubungan atau relasinya. Selanjutnya adalah administrasi ke dokter. Administrasi menyerahkan ke dokter dan dokter menerima dari administrasi. Administrasi dapat menyerahkan kepada banyak dokter. Ini salah ya, karena di soal bisa kita lihat ini adalah dari beberapa dokter katanya, sesuai situasi dan kondisi pasien. Nah, jadi itu salah. Lalu dari banyak administrasi menyerahkan ke satu dokter. Dari satu dokter dapat menerima banyak administrasi, ini benar ya. Otomatis kalau ini salah satu salah, maka banyak itu juga salah. Maka administrasi dan dokter itu relasinya adalah dari banyak ke satu. Dan selanjutnya adalah dari pasien ke dokter. Pasien berobat ke dokter dan dokter memeriksa pasien. Dari sini kita bisa lihat satu pasien dapat berobat ke satu dokter, itu benar ya. Dan satu pasien dapat berobat ke banyak dokter, itu benar. Dan banyak dokter dapat memeriksa satu pasien, itu benar.
Banyak pasien dapat berobat ke satu dokter, dan satu dokter dapat memeriksa banyak pasien. Itu juga benar. Karena dengan sesuai soal, itu situasinya sesuai situasi dan kondisi pasien. Dan juga dokter itu banyak spesialis ya. Mungkin contohnya kalau pasiennya itu sakit sakit atau sakit jantung ya, itu mungkin cuman satu spesialis jantung. Tapi dokter spesialis jantung itu ada banyak. Makanya eh, satu pasien berobat ke banyak dokter ya itu benar. Karena dalam satu spesialis itu ada banyak beberapa dokter. Dan begitu juga dari banyak pasien dapat berobat ke satu dokter dan satu dokter dapat memeriksa banyak pasien dan itu benar. Otomatis relasi dari pasien dokter ini adalah banyak ke banyak. Nah, ini nanti saya jelaskan ya entitas yang tercipta ini apa. Oke, untuk sampai sini selanjutnya kita tinggal beralih ke data modeler aplikasi Oracle. Nah, ini di sini juga udah saya buatkan ada entitas pasien yang udah kita buat tadi, administrasi dan dokter. Untuk ini nanti saya jelaskan ya formulir dan resep ini. Yang pertama-tama saya jelaskan dulu satu entitas. Nah, kita pilih tombol panah ini untuk mengedit atau untuk mengedit ya. Kalau untuk menambahkan entitas kalian pilih new entity dan klik pada di sini ya. Nih. Nanti akan muncul untuk membuat entity dan atributnya. Karena di sini saya udah buat, saya tinggal jelasin aja. Nah, di sini ada satu entity yang namanya pasien. Kalau kalian mau tambah, mau edit, mau hapus, tinggal kalian klik 2 kali. Atribut di ini bisa kita ubah untuk nama entitasnya dan atributnya ini ada 6 ya sesuai dengan yang kita buat di rancangan basis data ini tadi. Nih. Oke. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini nomor KTP itu nama dari atribut UID-nya adalah nomor KTP, kita pilih logikal ya, karena ini adalah sebuah nomor ya. Jadi kita buat atau angka ya. Ini kita buat jadi integer dan ini jadi primary UID-nya. Dan selanjutnya itu ada nama. Nama ini kita buat varchar. Jangan lupa ini logikal ya. Varchar, kita pilih varchar ya. Ini varchar. Lalu kita kasih size. Nah, untuk nama ini kita kasih size-nya bebas mau berapa. Misal saya kasih 30 ya, beserta gelar. Nah, dan ini kita pilih char. Dan ini adalah mandatory, kita klik di mandatory. Oke, begitu juga sama di diagnosis juga varchar, logikal, size-nya 50. Jangan lupa ini diganti ke char ya, jangan byte soalnya nanti nggak takutnya nggak kebaca. Nomor antrian integer ya, karena berupa angka. Itu mandatory, nomor telepon, logikal, integer juga. Nah, untuk kalian mau jika ini bukan mandatory, berarti kita pilih opsional ya. Di sini tidak perlu kalian centang agar dia menjadi sebuah opsional ya atau bisa diubah. Begitu juga dengan alamat, di sini pakai logikal dan varchar saya kasih 100 ya. Mungkin dia bakal ngasih nama provinsi, kabupaten atau kecamatan lah atau jalan lah atau rumahnya ya kan. Jadi saya kasih 100 ya untuk maksimalnya dan kali kita kasih char karena alamat ini opsional jadi tidak perlu kita centang. Oke, kalau udah ini kita oke kan. Nah, jadi pasien, lalu selanjutnya ke administrasi. Administrasi itu sama, ID administrasinya itu logikal, bertipe integer karena ID itu bisa biasanya berupa angka ya biasanya. Jadi saya pilih integer dan primary UID. Begitu juga dengan administrasi, sama seperti yang tadi, nomor pasien dan nomor telepon juga. Nomor telepon ini opsional ya. Selanjutnya ke dokter. Nah, dokter ini ID dokternya saya kasih varchar. Kenapa? Karena takutnya di ID dokter itu biasanya ada kayak spesialisnya itu ya di depan angkanya itu spesialis atau apalah saya kan seperti gitu. Jadi saya kasih varchar dan size-nya 35 ya dan ini jadi primary ID. Nama dokternya juga sama seperti yang tadi sebelumnya. Spesialis itu ya spesialis apa jantung atau spesialis bedah kan jadi saya kasih C40 juga varchar bertipe varchar dan ini mandatory. Nomor telepon ini integer. Oke. Setelah ini kan udah selesai nih ada pasien, ada administrasi dan ada dokter. Nah, jadi di sini pasien mendaftar ke administrasi, administrasi meregistrasi pasien. Pasien berobat ke dokter, dokter memeriksa pasien. Dan ada administrasi menyerahkan ke dokter, dokter menerima dari administrasi. Nah, untuk hubungan selanjutnya itu kan ada dari ini ya. Karena tadi ada hubungan dari banyak ke banyak ya. Jadi otomatis
data modeler ini belum selesai ya, data ini atau logikal ini belum selesai. Ada karena dari banyak ke banyak tadi bakal menghasilkan yang namanya ini. Jadi yang dari banyak ke banyak tadi itu kita kasih nama si resep. Karena hasil dari banyak ke banyak pasien ke dokter dan pasien formulir dan pasien ke administrasi itu tadi juga hubungannya banyak ke banyak ya. Ini. Nah, ini. Jadi ini banyak ke banyak itu menghasilkan lagi dan pasien ke dokternya banyak ke banyak. Nah, karena itu saya buat entitas yang tercipta itu bakal pasien administrasi itu bakal formulir dan pasien ke dokter itu adalah resep. Nah, jadi ini adalah entitas baru. Entitas yang tercipta dari pasien administrasi itu formulir, pasien ke dokter itu akan tercipta entitas resep. Isinya formulir identitas pasien, mandatorinya diagnosis, resep itu UID-nya nama obat, mandatorinya diagnosis dan dosis. Nah, jadi di sini udah saya buat ya entitasnya, yang itu adalah formulir. Oke, di formulir ini sama, dia kalau kita hubungkan nanti dia sudah akan ada isi ini ya, isi dari pasien dan administrasi. Jadi identitas pasien ini yang kita tambahkan tadi, saya kasih 200 ya, soalnya banyak ya nanti isinya. Diagnosis gitu juga, varchar. Nah, ini nomor KT dan ID ADM ini karena relasi yang sudah kita hubungkan antara pasien dan administrasi tadi, menghasilkan ke satu formulir ini tadi, dari banyak ke banyak ya. Dan selanjutnya ini juga sama resep. Resep ini terjadi karena ada hubungan banyak ke banyak dari pasien ke dokter ya. Menghasilkan yang namanya resep yang bakal dibutuhkan oleh suatu entitas. Nih. Jadi nama obat ya, nama obat, terus diagnosisnya, diagnosis di apa atau uh, terjangkit apa misalnya atau sakit apa gitu, diagnosis. Dosis itu ya seperti kebutuhan obat ya, mungkin 3 kali sehari atau 5 kali sehari ya, tapi biasanya ya 3 kali sehari ya. Karena itu saya kasih varchar ya, soalnya bisa gabung dari huruf dan juga angka. Ya untuk penamaan entity itu jangan lupa ya guys ya. Kalau untuk penamaan entity itu kalau kalian jangan sampai lupa penama entity itu harus semuanya huruf kapital ya. Penama entity itu harus huruf kapital dan di setiap atribut itu diawali huruf besar lalu huruf kecil. Setelahnya ini kita boleh pakai huruf besar lagi seperti nomor KTP, ID, ADM ya kayak gini. Nah, jadi intinya kalau lebih kurang lebih begini ya untuk data modelernya yang dalam bentuk logikal ya. Karena di sini udah kita hubungin ya semuanya tadi yang banyak ke banyak dari ini menghasilkan formulir. Jadi untuk relasi ini boleh kita hapus. Kita hapus dan ini. Nah, jadi dia bakal berisi begini nih. Nomor KTP dan ID ADM. Ini juga sama. Dari pasien ke dokter tadi banyak ke banyak dan menghasilkan entitas baru yang bernama resep. Jadi untuk relasi ini boleh kita hapus. Gitu. Nah, jadi untuk diagram logikalnya dia bakal begini. Model logikalnya ya. Ini screenshot dulu untuk keperluan tugas ya. Screenshot dulu untuk keperluan tugas saya. Nah, sip. Oke, udah selanjutnya ini udah selesai nih. Udah selesai nih dalam bentuk logikal ya tapi dalam bentuk model logikalnya. Nah, untuk kita buat ke model fisikalnya ya, kita boleh pijit lagi tekan yang bentuk ini ya, panah dua ini. Nih. Lalu kalian kalau nggak mau repot ya cetak semua aja, dicetak semua aja. Lalu kita engineer. Nah, nih. Jadi hubungan relasional diagramnya bakal seperti ini nih. Ini bentuknya. Di sini kita besarin dulu ya, soalnya ini agak oke, ini begini. Kita besarin dulu, kita besarin dulu. Tuh kan tuh. Tuh, kita besarin dulu ya. Kita besarin dulu. Nih. Terus nih. Nah, jadi kurang lebih itu jadinya begini ya bentuk datanya itu.
Nih. Nah, bentuk data dalam physical modelnya itu jadi begini. Saya screenshot dulu untuk kebutuhan tugas juga. Karena sesuai dengan soal tadi ya, digunakan dua model diagramnya, yaitu logical dan physical model. Oke, udah. Nah, nih, jadi eh, dalam bentuk physical model dia seperti ini ya. Pasien, formulir, administrasi, dokter, dan resep. Jadi pasien dan administrasi tadi menghasilkan ke formulir ya. Dan dari pasien ke dokter dia itu jadi resep. Entitas baru ini tadi resep, entitas barunya juga formulir. Ini nomor KTP-nya jadi bakal jelas semua ya, integer, varchar, atau keterangannya di sini bakal jadi lengkap. Udah keterangannya udah lengkap banget di sini. Oke, kalau udah begini, selanjutnya kita boleh save. Kita boleh save. Untuk save-nya itu ya kalian langsung pilih filenya aja. Nanti kalian pilih file ini bakal save di mana dan ya bakal ke save. Ini karena udah saya save jadi dia langsung bisa di save. Di save ini dia langsung save. Jadi tersave-nya di user Sebarka dokumen mata kuliah semester 2 basis data. Nah, dia ke save-nya di situ. Oke, jadi sekian mungkin dari saya ya. Tugas basis data ini, soal dari basis data ini yang berupa untuk membentuk sebuah data modeler berupa diagram, berupa model logikal dan model fisikalnya, ini model logikal dan ini model fisikalnya. Dan beberapa cara-cara tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti ya tinggal diletakkan di rancangan basis data ini saja gambaran LRD-nya untuk memperlengkap. Dan ini soalnya, soalnya tadi. Nih. Jadi dalam mengerjakan tugas ini juga kita harus perhatikan banget soalnya ya. Harus diperhatikan soalnya. Karena di setiap soal ini juga dia bakal hmm, membantu sekali ya. Setiap hubungan ke hubungan entitas itu seperti sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani, pasien harus lebih dalam daftar paling administrasi. Karena dengan membaca ini kita jadi tahu entitasnya yang mana, terus relasi terhadap entitas ke entitas itu apa. Karena itu kita perlu buat namanya rancangan basis data tadi ya. Rancangan basis data itu dibuat ya. Jadi untuk mempermudah kita dalam membuat model data ya, data model, database tadi, basis data tadi. Untuk membuat beberapa model tadi kita buat ini dulu, yang basis data. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.